Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu berbagi berkat firman Tuhan, yakni renungan singkat 10-15 menit untuk saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan, pedoman, kekuatan untuk saudara-saudara. Saya ingin bicara dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan beri judul firman Tuhan ini adalah menjadi berkat melalui pekerjaan kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan membuat satu taman, yakni Taman Eden. Dan ketika Tuhan selesai membuat taman itu dan mengisi dengan semua yang ada di dalam taman itu, maka Tuhan mengambil manusia dan menempatkan di dalam Taman Eden itu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 berkata bahwa Tuhan mengambil manusia dan menempatkan manusia di dalam taman itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di dalam terjemahan yang lain adalah mengerjakan. Jadi tahukah saudara bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, maka satu perintah, mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah untuk bekerja. Makanya ketika saya dan saudara membaca surat daripada Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, Paulus mengecam orang-orang yang terlibat dengan ajaran sesat yang mengatakan bahwa kedatangan Kristus itu sudah terjadi sehingga mereka itu tidak mau untuk bekerja. Maka Paulus memberikan teguran keras dengan berkata bahwa siapa yang tidak bekerja, maka dia tidak boleh diberi makan. Nah, saudara-saudara, jemaat Kolose mereka ada di daerah rantau. Dan mereka sebagai orang-orang Kristen sangat tertindas oleh kekuatan daripada kerajaan Romawi. Bahkan juga mereka hidup di tengah-tengah budaya Helenisme, saudara-saudara. Sehingga sebagai orang Kristen mereka itu menjadi kalangan minoritas. Bukan cuma itu saudara-saudara, mereka pun juga karena adalah orang-orang Israel Yahudi yang diaspora, maka pekerjaan mereka salah satunya adalah sebagai seorang budak atau hamba yang bekerja kepada orang-orang yang belum bertobat dan juga kepada orang-orang yang sudah bertobat. Sehingga kalau saudara melihat di pasalnya yang keempat, ayat yang pertama berkata, "Hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga." Jadi kesimpulannya adalah para hamba-hamba atau budak-budak yang adalah orang Kristen, mereka memiliki tuan-tuan mereka, ada yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi ada juga yang belum percaya kepada Kristus. Nah, Rasul Paulus mendengar bahwa mereka ini menjadi para budak-budak atau hamba-hamba yang bekerja, di mana mereka itu tidak menjadi berkat. Mereka bekerja, saudara-saudara, menggunakan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ketika mereka bekerja, maka mereka ingin supaya dilihat oleh Tuhan mereka, dan mereka itu bekerja dengan ketaatan, mereka itu bekerja dengan segenap hati mereka. Nah, Paulus mengirimkan surat ini supaya menasihati mereka bahwa yang pertama, status sebagai seorang budak itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena Kolose pasal 3 ayat 9 sampai 11 berkata, saya baca untuk saudara-saudara, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya,
dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Paulus mau berkata bahwa status kalian itu sebagai budak itu tidak masalah. Pekerjaan kalian bukanlah pekerjaan yang hina atau pekerjaan yang rendah. Tetapi identitas kalian adalah murid Kristus. Dan Alkitab mencatat di dalam Kolose, saudara-saudara, pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Sebab seluruh kepenuhan Allah, saudara-saudara, itu berdiam di dalam Kristus. Sehingga kalian harus yang namanya bekerja dengan ketaatan dan juga bekerja dengan segenap hati kalian. Kemudian yang kedua, saudara, mereka bermain-main dengan pekerjaan mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh bekerja ya untuk menjadi berkat, karena mereka dipengaruhi satu filsafat Yunani yang kuat pada waktu itu, yakni filsafat Yunani yang berkata bahwa Allah atau roh itu baik, sedangkan manusia atau daging itu jahat. Akhirnya Allah yang suci dengan manusia yang berdosa tidak bisa menyatu. Sehingga untuk melakukan urusan Tuhan, maka lakukanlah urusan Tuhan. Dan lakukanlah urusan Tuhan itu dengan segenap hati. Sedangkan untuk melakukan urusan duniawi dalam konteks ini adalah bekerja, tidak perlu melakukannya dengan kesungguhan hati. Karena Tuhan tidak akan berkenan dengan pekerjaan tersebut. Nah, mereka mengkontraskan dua hal ini atau dua dikotomi ini sehingga bertolak belakang. Padahal di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara beribadah dan bekerja. Makanya moto orang Kristen adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Harus berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan setia, berdoa dengan tekun. Tetapi juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tekun supaya menjadi berkat. Nah, Paulus tidak mau mereka dipengaruhi oleh filsafat Yunani, tapi mereka sudah menemukan Kristus sehingga mereka menjadi orang-orang yang harus bekerja dengan ketaatan dan juga dengan kesungguhan hati ataupun juga dengan segenap hati. Maka Alkitab berjanji, Tuhan berjanji di ayat yang ke-24. Saya baca sekali lagi. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saudara-saudara, kata Tuhan di situ menggunakan kata kurios. Nah, kalau saya mau menjabarkan kata kurios, saudara, ini cukup panjang sekali. Tapi kalau saya dan saudara menemukan kata Tuhan di dalam perjanjian baru, ini merupakan terjemahan dari Alkitab Ibrani menjadi Alkitab Yunani. Namanya adalah Septuaginta yang ada kurang lebih 250 tahun sebelum Kristus itu muncul. Nah, kata kurios di sini ketika dipakai oleh penulis Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Yunani, maka itu menggambarkan bahwa Allah ya yang begitu transenden ya, yang tidak bisa dijangkau dengan akal budi yang murni, saudara-saudara, itu menjadi nyata di tengah-tengah umatnya sehingga umat Tuhan bisa mempercayai bahwa Allah itu yang transenden, tetapi juga bisa menjadi Allah yang imanen. Sehingga dalam konteks ini, maka Tuhan mereka, yakni adalah Kristus sendiri, itu memiliki mata untuk melihat mereka. Makanya Amsal berkata bahwa mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Kristuslah yang akan menilai pekerjaan mereka. Kristuslah yang akan memberikan upah kepada mereka. Tidak heran ayat yang ke-22 berkata bahwa bekerja dengan ketaatan bukan pada waktu ada Tuhan kalian. Tetapi Tuhan kalian pun tidak ada, kalian harus yang namanya bekerja dengan ketaatan.
Kalian harus bekerja dengan segenap hati kalian, sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ada satu mata yang memandang, yakni Kurios atau sang Tuan kalian yang bernama Yesus Kristus. Dia punya mata untuk melihat pekerjaan kalian. Dan dia berjanji, kalau kalian bekerja dengan ketaatan, bekerja dengan kesungguhan hati, maka ada upah yang akan Kristus berikan. Contohnya adalah kalau kita mendengar atau pernah membaca kisah dari seorang muda yang bernama Yusuf. Yusuf ada di rumah Potifar sebagai budak. Sebagai budak yang tidak atau belum dipercaya, Yusuf itu tinggal di luar rumah daripada Potifar. Tetapi karena dia bekerja dengan baik, maka dia bisa tinggal serumah dengan Potifar. Dan tahukah saudara, Alkitab berkata bahwa semua yang Yusuf kerjakan itu diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Padahal kalau saudara-saudara belajar kehidupan Yusuf, Yusuf adalah seorang yang sangat dimanja oleh ayahnya Yakub. Tapi ketika dia ada di rumah Potifar, saudara-saudara, dia anggap bahwa status dia adalah sebagai seorang budak. Nah, budak tidak membawa yang namanya rasa ketidakpercayaan diri. Tapi justru dia pakai itu, saudara-saudara, untuk menjadi berkat. Dan tahukah saudara, dia dipercaya, dia menjadi berkat bagi Potifar dan keluarganya. Bahkan semua usaha dagangan bisnis daripada Potifar itu dipercayakan kepada Yusuf. Kemudian waktu dia ada di penjara, Alkitab berkata, dia menjadi kesayangan daripada kepala penjara, sehingga kepala penjara tidak pusing, saudara-saudara, dengan urusan yang ada dalam penjara. Bahkan ketika dia diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri, Alkitab berkata, dia menjadi Perdana Menteri yang sangat-sangat bijaksana. Dia mengelilingi seluruh tanah Mesir. Dan dia, saudara-saudara, mempersiapkan gandum karena akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan tahukah saudara, semua itu bisa Yusuf lakukan karena Yusuf selalu memulai dengan ketaatan dan juga dengan kesungguhan hati. Kalau saudara hari ini bekerja di kantor saudara, perusahaan saudara, bekerjalah dengan ketaatan, dengan kesungguhan hati. Manusia tidak melihat, pemimpin tidak melihat, tapi Kristus Sang Kurios, Tuhan itu melihat saya dan saudara, khususnya saudara sebagai seorang bekerja di marketplace. Itu kesempatan saudara untuk menjadi berkat. Dan ingat, ketika engkau menjadi berkat, maka ada berkat juga yang Tuhan sediakan. Contoh yang kedua yang terakhir adalah Nabi Daniel. Dia hidup, saudara, di 2 kerajaan yang berbeda. Kerajaan Babel, kerajaan Media Persia. Tetapi tahukah saudara, dia hidup di 4 raja yang berbeda. Dimulai dari Nebukadnezar dan berakhir pada zamannya Raja Kores. Tetapi sekalipun kerajaan berganti, ya, raja-raja berganti, tetapi orang penting tetaplah Daniel. Alkitab berkata dalam Daniel pasal yang ke-6, Daniel bekerja, saudara, karena dia memiliki roh yang luar biasa. Kata roh yang luar biasa di situ diterjemahkan dengan versi yang lain, yakni dia bekerja dengan hasil yang memuaskan. Nah, waktu dia bekerja dengan hasil yang memuaskan, maka orang-orang yang ada di kerajaan Media, saudara, iri kepada dia. Mereka menjebloskan dia ke dalam gua singa, saudara-saudara. Tetapi karena dia didapati oleh Tuhan, Yahweh, tidak bersalah, maka dia dibebaskan. Para musuh-musuhnya, 122 orang bersama dengan istri anak-anak mereka dibuang ke dalam gua singa. Tetapi Daniel bukannya direndahkan, tetapi dia semakin ditinggikan oleh Tuhan. Saya percaya, kalau saudara bekerja dengan ketaatan, bekerja dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan angkat saudara menjadi kepala, bukan ekor. Saudara akan naik, saudara tidak akan turun. Puji Tuhan, ini renungan singkat dari saya, saudara-saudara. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan saya menjalani kehidupan ini, khususnya saudara yang bekerja di dunia marketplace. Tuhan memberkati.